Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi pada video kali ini kita ada di bab Superlabs 2, lanjutan dari Superlabs 1 yang kemarin. Nah, sekarang langsung aja kita buka untuk file PKA-nya. Topologinya seperti ini ya teman-teman. Dan seperti biasa topiknya itu perihal VLAN trunking, DHCP server, router on stick, routing HRP, OSPF, dan server, web server, dan lain-lain. Nah, untuk itu kita akan mulai dari instruksi yang pertama, yaitu part 1. Itu basic konfigurasi aja ya teman-teman, mengganti hostname pada setiap switch router. Dan kita akan konfigurasi enable secret pada setiap router dan switch. Oke, mungkin kita bisa langsung mulai ya teman-teman. Kita mulai dari switch 1 ke CLI, kemudian kita enable, lalu config, kemudian hostname switch 1, lalu kemudian enable secret SID. Oke, kita CLI enable, lalu config hostname switch 2, lalu enable secret SID. Kemudian hostname switch 3, kemudian enable secret SID, enable config hostname switch 4, kemudian enable secret SID, kemudian hostname switch 6, kemudian enable secret SID. Nah, ini config, kemudian kita hostname switch 5, kemudian enable secret SID. Nah, di sini kita akan ke MLS 2 ya teman-teman. Enable, kemudian config hostname MLS 2, kemudian enable secret SID. Oke, kemudian di router 5 juga ya teman-teman. Enable config, kemudian hostname router 5, enable secret SID. Router 4, enable config hostname router 4, enable secret SID. Oke, router 1 juga, ini juga teman-teman, router 3, ini konten hostname router 3, lalu enable secret SID. Terus di router 2 juga enable config, lalu hostname router 2.
lalu di switch MLS1 juga. Oke, lanjut ya, untuk part 2 itu ada konfigurasi VLAN ranking di switch 1, 2, dan router 2. Di sini kita masuk ke switch 1. Kemudian config name VLAN 10. Kemudian VLAN 20. Name VLAN 20. VLAN 30, VLAN 30, lalu VLAN 40, VLAN 40. Kemudian kita exit, lalu kita masuk ke INT. Mohon maaf teman-teman, INT range FA0/2-3, kemudian switch port mode akses, switch port akses VLAN 10, lalu SPA PO. Mohon maaf teman-teman. Dan kita exit, lalu kita INT range 4-5, switch port mode akses, switch port akses VLAN 20, lalu SPA/PO. Kita exit, kemudian kita masuk di INT/FA0/1, switch port mode terang, kemudian switch port Oh ya teman-teman, ini kurang perintah VLAN. Lanjut di switch 2. Kita config, kemudian kita buat VLAN 30, name VLAN 30, kemudian VLAN 40, name VLAN 40. Dan ini kita exit, kita INT range FA0/2-3, switch port mode akses, switch port akses VLAN 30, kemudian SPA/PO. Teman-teman, kemudian kita INT range FA0/4-5, kemudian switch port mode akses, switch port akses VLAN 40, dan SPA/PO. Kemudian kita exit lagi, lalu kita masuk di INT FA0/1, kemudian switch port mode terang dan switch port terang, lalu VLAN 30-40. Oke, sudah ya teman-teman, masuk di INT FA0/1, mohon maaf 1/0, kemudian shutdown. Kita exit, kemudian kita INT FA1/0.10, kemudian enter dulu ENC to 10, IP address 92
enter, kita exit, dan kita masuk enter SFA 0.20, kemudian encapsulation to 20, lalu IP address 20.1, dan kita enter lagi FA 0/0, no shutdown, kita exit lagi, lalu int FA 0.30, 0/0.30, kemudian encapsulation to 30, IP address 192.168.30.1, 25.0, and exit, masuk lagi ntfa 0/0.40, kemudian IP address 40.1 relation to 40, kemudian kita exit, lalu IP DHCP pun VLAN 10, network 192.168.0.255.0, kemudian D192.168.10.1, lalu DNS servernya 92.168.100.2. Nah, ini kita exit lagi teman-teman, lalu DHCP pool VLAN 20, kemudian network 20.0, lalu DNS server 20.1 dan DNS lalu 192.168.100.2. Teman-teman, oke, kemudian kita exit. Di sini DHCP VLAN 30, network 30 dari 0,
kemudian ini kita ganti 30-1. Dan 92 168 102 exit. IP dihajar VLAN 40 exit, kemudian IP exclude strip address 92 x68 exclude 1. Oh ya teman-teman, ini kurang ya perintahnya, harusnya ada DHCP nya. Oke, benar. Ini kita ganti 20.1 lalu 30.1 dan mungkin yang ini itu 40.1. Desktop IP population, lalu DHCP. Nah, ini sudah successful. Coba PC 0. Nah, ini juga sudah successful. Teman-teman bisa cek di semua PC-nya ya. Lanjut untuk part 3. Ada konfigurasi VLAN dan ranking di switch 3, 4, dan router 3. Kita masuk ke switch 3 ya teman-teman. Lalu SID konflik, kita buat VLAN 50 dan VLAN 50, kemudian buat lagi VLAN 60 dan nama 60. Kemudian kita exit. Ini kita masuk ke INT range FA0/2-3 dan switchboard mode akses, lalu switchboard akses VLAN 50, kemudian SPA/PO. Kita exit, kemudian INT range FA0/4-5, switchboard mode akses, switchboard VLAN 60, SPA/PO. Kita exit, kemudian INT FA0/6, switchboard mode down, switchboard terang, switchboard terang, lalu VLAN 50-60. Ini exit, lalu INT FA/1, switchboard mode terang, switchboard terang,
kemudian kita ke switch 4. Kita sandi maaf teman-teman. Juga VLAN 60 dan exit INT range American support mode access switchboard access VLAN 50. Exit INT range slash 4/5 switchboard mode access VLAN 60. Exit INT F0/1 switchboard mode low VLAN 50 ketika sudah benar enable SID lalu config, kita masukkan perintah INT FA no/star bukan dulu shutdown. Kita exit. Lalu kita akan buat sub interface-nya. INT FA size 0.50. Kemudian encapsulation port 50. IP address 92.168.50.1.5 no. Kemudian INT FA 0/60 dan population to IP address 60.1. Text DHCP full VLAN 50. Lalu 192.8 itu input 1, lalu DNS
plus 192 menambahkan titik 102 BDHCP pun VLAN 60. Ini 60 titik. Oke, lanjut teman-teman. Sekarang kita bisa coba cek di VLAN 50. Coba ke PC 9, desktop, IP configuration, terus klik yang DHCP. Nah, ini di requestnya DHCP sudah sukses. Lalu coba untuk di VLAN 60, desktop, IP configuration, DHCP. Nah, ini juga sudah successful. Nah, oke, lanjut teman-teman, kita buka switch 5, lalu CLI, enable, SID, lalu config. Langsung saja kita buat VLAN-nya. Ini VLAN 70, kemudian name VLAN 70, lalu VLAN 80, VLAN 80. Kemudian kita exit, kita masukkan perintah int range fa0/2-3, kemudian switch port mode access, kemudian switch port access VLAN 70 SPAPO. Oke, kemudian kita exit, kita masukkan perintah lagi int fa0/4-5, kemudian switch port mode access, switch port access VLAN 80 SPAPO. Oke, exit. Selanjutnya kita int fa0/1, switch port mode terang, kemudian switch port terang allow VLAN 70 sampai 80. Switch 5 sudah nih teman-teman, kita lanjut di switch 6. Ke CLI, kemudian enable passwordnya dan config. Kita buat VLAN 70, name VLAN 70, kemudian VLAN 80, name VLAN 80, kemudian VLAN 90, name-nya juga VLAN 90. Oke, selanjutnya kita akan masukkan untuk interface-nya. Kita exit terlebih dahulu, kemudian int range fa0/2-3, switch port mode access, switch port access VLAN 70 SPAPO. Kemudian kita exit. Ini kita masuk int range fa0/2
sampai, maaf, ini 4 sampai 5. Kemudian switch port mode akses, switch port akses VLAN 80 SPAPO. Kemudian INTFA 0/6 sampai 8. Switch port. Oh ya teman-teman, ini ada kesalahan. Ini harusnya INT range 6 sampai 8. Kemudian switch port mode akses, switch port akses VLAN 90. Kemudian SPAPO. Oke, kita exit, lalu kita INTFA 0/1, switch port mode terang, kemudian switch port terang low VLAN 70 sampai 90. Selanjutnya kita masuk ke multilayer switch 1 teman-teman, yang ini kita CLI, kita enable, lalu SID config. VLAN 70, name VLAN 70, VLAN 80, VLAN 80, lalu yang terakhir itu VLAN 90, lalu VLAN 90. Kita exit, kita INT range FA 0/2 sampai 3, switch port terang encapsulation kemudian switch port mode terang, kita exit, kemudian INT VLAN 70, IP address 192.168 70.255.255.255.0, kemudian exit, lalu INT VLAN 80. Ini IP address 80.1. Kemudian kita exit, lalu ini kita INT VLAN 90, IP address 90.1. Kita exit, itu IP DHCP full VLAN 70, IP address 192.168.0.255.255.255.0. Ya teman-teman, ini kita ulangi saja ya, dari IP DHCP pool VLAN 70, kemudian 192.168.0.255.255.255.0, kemudian DNS 192.168.70.1, kemudian DNS servernya 192.168.100.2, enter, kemudian kita exit,
IP DHCP pool VLAN 80. Networknya ini 80.0. Kemudian ini ganti 80.1 dan DNS servernya itu masih utuh. Oke, kita exit. Kemudian ini DHCP pool VLAN 90 yang terakhir. Kemudian ini diganti menjadi 90.0. Lalu ini juga 90.1 dan servernya sama. Kemudian kita coba request IP DHCP nya ya teman-teman. 80 di PC 19. Kita desktop IP configuration DHCP. Oke, ini sudah sukses. Coba di PC 16 desktop IP configuration DHCP. Nah, ini juga sudah berhasil ya teman-teman. Coba di VLAN 90. Ini PC 24 desktop DHCP. Nah, ini juga sudah berhasil ya teman-teman. Bisa request IP-nya di semua PC yang ada di VLAN 80. Oke teman-teman, kita masuk lagi ke switch MLS 1. Lalu kita IP DHCP exclude strip addresses. Maaf, ini bukan addresses tapi address 192.168.70.1. Enter. Kemudian lagi ini IP DHCP exclude strip address ini 80 ya teman-teman. 80.1. kemudian yang ini 90.1. Nah, selanjutnya teman-teman kita akan lanjut untuk yang di MLS 2 part 5. Oke, ini kita siapkan, kemudian kita enable, lalu ini passwordnya dulu, config dan name VLAN 100. Kemudian kita exit. Ini kita masuk di INT VLAN 100. Oke. Kemudian IP DHCP, IP address 192.168.255.255.255.0. Kemudian kita exit, lalu kita masuk ke interface range FA0 slice 1 sampai 2. Kemudian switchport mode akses, switchport akses VLAN 100. Kemudian SPA PO. Oke, sudah ya teman-teman. Kemudian kita masuk ke DNS server. Kita ke desktop IP configuration. Kita isikan IP 92.168.100.2. Kemudian subnet mask. Lalu default gateway-nya 192.168.100.1. Dan servernya 192.168.100.2. Oke. Kemudian kita ke web server, desktop, IP configuration. Ini kita isikan IP-nya 192.168.100.3.
subnet mask gateway 192.168.100.1 dan server 192.168.100.2. Kemudian kita ke command prompt. Ini kita coba ping 192.168.100.1. Nah, ini sudah replay ya teman-teman. Lalu kita juga coba di DNS servernya. Kita command prompt. Lalu di sini kita ping 192.168.100.1. Nah, di sini juga sudah replay. Oke teman-teman, di sini kita akan masuk ke router 4. Kita CLI, kemudian ini kita enable, masukkan passwordnya, lalu config. Kita masukkan perintah int fa0/0, kemudian IP address 10.10.10.17, kemudian subnet masknya 255.255.255.0. Mohon maaf teman-teman, ini kita ulangi, IP address 10.10.10.17, kemudian subnet masknya 255.255.255.0. Oke, kemudian no shutdown. Kemudian ini kita exit teman-teman, kita exit lalu masuk ke int serial 2/0, kemudian IP addressnya itu 10.10.10.10. Ini subnet masknya kita ganti .252, enter, kemudian no shutdown. Oh ya teman-teman, ini ada kesalahan ya, ini harusnya kita ulangi. Kita masuk int fa0/0, lalu ini tuh harusnya kita no IP terlebih dahulu, kemudian kita isikan lagi IP address 10.10.10.17, kemudian ini subnet masknya itu bukan 255.0 tapi 252 ya teman-teman. Ini tadi salah, saya isinya itu 255.0. Oke, kemudian kita enter. Lanjut di router 5 nih teman-teman, kita CLI, kemudian enable passwordnya, kemudian config, masuk int fa0/0, kemudian IP address 10.10.10.21, subnet masknya 255.252, kemudian no shutdown. Ini kita exit, masuk ke int se2/0, kemudian IP address ini .10.14, kemudian no shutdown. 1 CLI, kemudian enable, masukkan passwordnya di sini, lalu config. Oke, kemudian kita masuk int se2/0, kemudian IP address 10.10.10.9, kemudian 255.255.255.22, dan kemudian no shutdown. Kemudian kita exit, masuk int
SC3/0. Kita ulangi, SC3/0. Kemudian IP address 10.13, lalu no shutdown. INT FA 5/0, IP address 10.10.10.1, kemudian 255.252. Kemudian kita exit, kita masuk ke INT FA 4/0, enter, kemudian IP address ini 10 titik shutdown. Oke, sudah ya teman-teman. Sekarang kita akan lanjut di router 2, 4/0, kemudian IP address 10.10.10.2, dan 255.255.255.252, kemudian no shutdown. Kemudian IP address 10.10.10.6, kemudian 255.255.255.252, kemudian no shutdown. Ini kita exit, kemudian di INT FA 1/0, IP address 10.25, kemudian no shutdown. Sudah, kemudian kita masuk ke MLA1, ke INT FA 0/1, kemudian no switchboard, lalu IP address 10.10.10.26, kemudian 255.255.252, kemudian no shutdown. Kita exit, kemudian kita masuk ke router 2 teman-teman. Kemudian itu pin 10.10.10.1. Nah, di sini success rate-nya masih 80 nih, teman-teman. Kita coba sampai 100. Oke, kita coba ke pin 10.1. Nah, di sini sudah 100% nih, teman-teman, sudah 5/5. Artinya kita sudah berhasil untuk konfigurasi point-to-point-nya. Kita exit GRP 10, no router, no auto summary, no auto strip summary, kemudian network 10.10.10.0, 0.0.0.3, kemudian ini kita ganti 10.10.10.1.
kita masukkan perintah router EIGRT10, kemudian no auto strip summary network 10.10.10.0.0.0.3, kemudian ini kita network lagi 191.168.10.0, kemudian 0.0.0.255, kemudian yang ini 20.0, kemudian yang ini 30.0, dan ini 40.0. Kemudian ini kita router EIGRT10, no auto strip summary network 10.10.10.4, 0.0.0.3. Ini kita ganti networknya menjadi 24, kemudian networknya lagi menjadi 50, bill cardnya ini 255. Di sini hampir selesai ya teman-teman. Ini kurang kita membuat DNS server dan membuat records dan CNAME. Nah, kita langsung saja ya teman-teman. Yang pertama, kita bisa klik DNS server, kemudian kita ke service, kita klik yang DNS, kemudian ini kita klik on, kemudian untuk namanya, ini namanya academy.sekolahan.id, kemudian addressnya 192.168.100.3, kemudian klik add. Oke. Kemudian kita akan membuat CNAME recordnya nih teman-teman. Klik yang CNAME, lalu namanya www.academy.sekolahan.id. Kemudian untuk hostname-nya ini academy.sekolahan.id. Klik add. Oke teman-teman, ini kompleksinya sudah 100% dan saya rasa cukup sampai di sini pembahasan kita untuk SuperLab 2. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bobby Valentino.